يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis daurah holiday muslim yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu tempat di kota Yogyakarta, di Ice Park Hotel, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini menjadi sesuatu yang baik, mengumpulkan hazanah pahala yang banyak dalam rangka berjumpa dengan Allah nanti insyaallah. Makanya kita pengen bahas bab tentang membuka pintu surga ini. Wallahi akhi, akhwati fillah, dunia ini sebentar, bukan sesuatu yang lama. Dan yang pasti itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabb yang menciptakan kalian sampai datang al-yakin al-maut. Kita pasti diwafatkan oleh Allah. Dan hidup ini singkat sekali. Hidup ini gak lama gitu loh. Makanya kalau gak pandai-pandai kita mengerti bahwa bagaimana mencetak generasi yang akan menjadi aset kita dunia dan akhirat, rugi kita. Ya, kita akan coba bahas bab berkaitan tentang membuka pintu surga ini. Artinya kita mencetak generasi agar kita diuntungkan dengan surga, gitu maksudnya gitu lah ya. Iya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iya, ada rujukan buku tentang apa yang kita bahas pada hari ini, yakni buku tentang mendidik generasi ala sahabat Nabi. Yakni buku yang judul aslinya itu Asalibu Tarbiyatin Nasyiati Inda Sahabah. Jadi yakni kalau diterjemahkan bahasa kita ini mendidik generasi ala sahabat Nabi gitu loh. Ya. Asalib Tarbiyatun Nasyiati Inda Sahabah. Karena jujur, sebaik-baik generasi itu yang hidup bersama Nabi, sahabat radhiyallahu anhum.
orang yang Allah puji dengan bahasa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Ya kalau sudah Allah ridho sama mereka ini sudah nggak diragukan lagi kemuliaan mereka, betul. Nah kita pengen seperti itu. Nah kebetulan bahasan dalam buku ini menjadi kisi-kisi yang akan kita bahas. Insya Allah juga bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti merujukan pada bahasan dalam kitab yang mungkin jamaah sudah punya kitab ini ya. Karena akan coba bahas di awal yakni tentang definisi, urgensi, dan asas-asas tujuan pendidikan. Ada bahasan dalam buku ini tentang urgensi, definisi, urgensi, dan asas-asas tujuan pendidikan. Iya. Buku ini menjelaskan bahwa secara bahasa kata tarbiyah yang artinya pendidikan diasalkan dari kata robba, yakni robba syai' yarbu rubuwan waraban, artinya bertambah dan berkembang. Jadi hukum asal tarbiyah itu, pendidikan itu harus mendatangkan perkembangan. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa saya sedang mendidik, itu ada tahapan-tahapan dalam pendidikan itu sendiri gitu loh. Nggak stuck. Makanya ada jenjang dalam pendidikan untuk mencapai sebuah target. Nah, ada jenjang dalam pendidikan untuk mencapai sebuah target. Disitulah seorang pendidik itu harus memiliki rasa maklum. Makanya dijelaskan ada dalam Islam ini ada 10 karakter pendidik yang sukses. 10 karakter pendidik yang sukses. Ya ini sering dibahas di beberapa kajian para ustadz ya. Tentang karakter ini. Karena kadang-kadang kita ini cuma punya mau ya. Tapi gak ngerti cara. Saya suka sampaikan dengan bahasa yang gampang. Kalau ada orang tua mau nitip anak ke pesantren. Ya titipannya itu 3. Yang pertama, emang anak ini bikin orang tuanya udah gak sanggup sama dia. Ini yang paling banyak. Aduh gak sanggup sama ini anak, ya Allah bandelnya, aduh. Pesantren ini dah. Tuh anak berangkat orang tua pada, aduh berangkat juga tuh anak kita. Seneng anaknya pergi karena udah gak musingin lagi. Dia berharap sekolah atau pesantren tersebut jadi bengkel anak. Pulang nih anak jadi orang baik gitu ya. Itu standar sekali. Yang kedua, kadang-kadang harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak untuk menjadi murid pesantren. Orang tuanya hijrah, rajin belajar, melihat banyak ustadz yang dia cocok. Artinya bergumam, anak saya harus seperti ini nih, gitu ya. Sehingga dia paksakan anaknya untuk sekolah agar mirip dengan orang yang dia suka. Ini yang kedua ini, harapan orang tua lebih besar daripada kemampuan anak. Yang ketiga, anak dimasukkan pesantren itu karena memang anak ini mau jadi murid pesantren. Kalau bisa tadi ya, orang tuanya ini nggak merubah fungsi dirinya sebagai madrasah. Kan dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama buat anak-anaknya, betul. Jadi kalau seorang laki-laki sejati itu nyari perempuan itu bukan cuma orang-orangan toko yang dikasih nyawa. Cantik, indah, elok dipandang mata, bukan, madrasah. Yang bakal mendidik anak-anaknya. Karena laki-laki ini nggak dituntut kesetiaan dalam rumah tangga. Ya, yang dimaksud dalam kesetiaan di sini adalah tidak harus stay terus di rumah gitu loh. Karena hukum asal laki-laki ini kan yakdu himason wa taruhu bitonan. Laki-laki itu layaknya di luar. Dia pemilik sorga. Cuma sorga kan isinya bidadari, wildanun mukhalladun.
malaikat-malaikat kecil. Nah kalau pemilik sorga ini banyak menghiasi sorga dengan cara mencari yang baik di luar untuk dibawa ke rumah tentunya. Maka dia titipkan rumahnya kepada bidadari, yaitu istrinya. Berharap nanti dia punya generasi Rabbani yang tercetak dengan cara-cara yang Islami gitu loh. Dari awal sudah dipersiapkan itu. Ya, bukan cuma ngayal baiti jannati, rumahku sorgaku, home sweet home. Tapi prakteknya isinya ribut, marah-marah, aduh capek. Ya. Atau mungkin memang kalau perempuan itu kan dinikahi dengan 4 sabab. Yang pertama karena sabab hartanya yang kaya. Boleh kita nikah sama orang kaya. Bukan buat numpang hidup. Biasanya kalau basicnya sudah kaya nggak kepo. Nggak semua barang pengen dibeli. Tapi kalau susah kita ajak kaya semua pengen dibeli. Maksudnya gitu ya. Yang kedua kita suruh lihat nasab. Silsilah. Ambil nasabnya. Kakeknya, ayahnya, ini silsilahnya orang baik. Kita berharap pengen punya anak baik dengan silsilah yang baik tersebut. Boleh. Pinter, cerdas, kita ambil pinternya nih. Ya karena kita tipe laki-laki yang gak senang belajar. Ini perempuan senang belajar. Mudah-mudahan saya nikah sama dia, anak saya jadi rajin belajar. Boleh. Males, kita gak ada masalah kayak begitu ya. Atau pilih tampang. Karena pada akhirnya kita pengen betah di rumah. Atau pilih agama. Fasbar bidatidin taribat tiadak. Kalau agama sudah dipilih aman kita sudah. Gitu ya, itu pilihan. Cuma kita nggak bahas ke sono. Nah makanya ulama mengatakan karakter tersebut, pendidik yang sukses untuk bisa menegakkan pendidikan dalam rumahnya itu, yang pertama dia itu harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas itu mengetahui bahwa yang namanya mendidik itu adalah ibadah. Mendidik adalah ibadah. Dan ibadah adalah sesuatu yang betul-betul dikhususkan hanya untuk Allah. Ya. Jadi orientasi pendidikan tersebut dikhususkan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ikhlas itu ya betul-betul pengkhususannya buat Allah. Itu orang dikatakan kafir ketika dia tidak tahu peruntukan hidupnya untuk apa. Maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketahuilah hei, kalian gak diperintah kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini mendidik untuk Allah, bukan buat diri kita. Cetak generasi Rabbani yang nanti pada akhirnya jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu aset dunia dan akhirat. Kita meninggal nanti Pak, Bu, yang sampai ke lubang kubur kita itu doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang tajir. Anak yang ganteng, cantik, tinggi, pendek, putih, jadul, bukan. Itu sih silangan lah ya, bapaknya begini, ibunya begini, anaknya begitu kan gitu ya. Tapi anak yang soleh, anak yang betul-betul menjanjikan kebaikan. Karena jangankan dirinya soleh, amal yang soleh saja, ya Allah mengatakan di An-Nahl ayat 96 itu kata ya Allah, An-Nahl ayat 96 Allah mengatakan bahwa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Buat siapa? Man amila solihan, orang yang mau beramal soleh. Min dzakarin au unsa, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Asal dia orang yang mau beramal soleh dan dia beriman, dia laki dia perempuan, jelas statusnya falanuhyanu hayatan thayyibah, akan kuberikan kehidupan yang baik. Maknanya hidupnya baik. Makanya kita butuh anak yang soleh. Anak yang menjanjikan kebaikan dan Allah akan berikan kebaikan. Bahkan walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan balasan kepadanya karena kesolehan yang dia miliki dengan yang lebih baik. Ya tentu surga yang paling baik kan? Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, pendidik yang sukses ini harus orang yang bertakwa.
Jadi sebagai ayah, sebagai ibu, ya kita punya disiplin diri. Bagaimana cara mengikhlaskan diri kita ini hanya untuk Allah? Tentu karena kita kenal Allah. Makanya Pak Bu, ini kewajiban kita nih belajar kayak gini nih. Jangan cuma di liburan kayak begini nih. Cari waktu kosong, Pak Ida Farokta Fansob, punya waktu kosong setelah kita sibuk itu belajar. Jangan gak belajar. Ya, jangan serahkan agama sama ustadz. Apalagi hidup jadi budaknya ustadz. Jangan gitu ya. Karena ada segelintir orang mengatakan murid itu budaknya guru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lawang Nabi saja bilang muridnya sahabat. Kok orang bisa bilang muridnya budak? Aneh kan? Ajib sebenarnya. Enggak ada. Kalau bisa kita ngedidik orang itu jadi sahabat. Ada gak yang bisa menemukan satu dalil bahwa muridnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abu Talha dan lain sebagainya dikatakan murid? Ada gak? Ada? Tidak ada. Semuanya apa? Sahabat-sahabat Rasul. Makanya anak saja ke orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hei anak, kalau orang tuamu non muslim ngajak pada perbuatan syirik, itu dosa yang paling besar. Jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Dakwahi dengan bahasa persahabatan. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua? Orang tua ajarkan persahabatan sama anak. Nah kita pengen anak sukses tapi kita nggak bersahabat. Cuma modal ngomel, nyureng, nyubit sama ngempos. Masya Allah. Udah saya sakitin nih anak jadi ulama. Jadi ulama. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ya, masa kalah sama non muslim di Hong Kong dan negara-negara asing lain itu. Babysitternya itu disekolahin lagi sampai S1, S2. Babysitter. Kenapa? Karena dia bakal berteman dengan anaknya. Dia gak mau titipkan anak sama orang yang tidak pinter. Nah kita orang tua kok tenang-tenang saja. Gak belajar, gak pinter. Cuma modal berhubungan intim, punya anak, anak sekolah. Pengen jadi ulama. Ya gak bisa. Anak ini butuh madrasah. Gitu loh. Makanya di yang kedua dibilang pendidik yang sukses itu harus bertakwa. Apa takwa? Bukan takut sama mertua, takwa. Takut sama mertua, bukan. Ini bukan takut kalah menang, bukan. Tapi takwa itu lebih kepada dampak efek ibadah yang dilakukan. Seluruh ibadah itu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena kalau kalian sudah bertakwa, Allah yang mengatakan yaj'al lahu makhrajan. Anak itu masalah, anak itu ujian. Ya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa yang namanya anak itu ujian. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham nih. Karena yang namanya anak ini merupakan sebuah ujian yang Allah akan jadikan kamu baik atau enggak baik karena ujian tersebut. Walaupun di lisan Nabi mengatakan ujian Allah itu lambang cinta ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang gagal diuji sama Allah itu. Iyalah kita ngedidik anak enggak segampang ngedidik orang lain. Saya ustadz ngajar orang gampang. Ngajar anak enggak belum tentu juga. Jangankan saya, selevel Nabi Allah Nuh alaihissalam saja bisa gagal ngedidik anak. Kenapa? Karena anak itu ujian. Anak itu ujian. Ya. Bahkan Allah mengatakan yang namanya anak ini merupakan tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Ya, yang kadang-kadang membuat kita ini menjadi sombong. Ya, dengan jumlah bilangan harta dan anak yang kita punya. Padahal target anak itu dilahirkan untuk beribadah tidak sampai. Nah untuk mencetak anak ini rajin beribadah, tentu kita butuh memberikan contoh kepada mereka.
Karena anak ini lebih suka melihat ketimbang mendengar. Kalau yang dia lihat baik, dia akan terbiasa baik. Kalau yang dia lihat nggak baik, jangan kaget kalau dia pun biasa nggak baik nantinya, gitu. Nah, pendidik yang sukses yang kedua, orang yang bertakwa ini, orang yang Allah katakan yaj'al lahu makhrajan, akan diberikan solusi oleh Allah pada setiap permasalahan ketika mendidik anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Pendidik yang sukses ini harus berilmu. Jadi dari awal dia nikah dia sudah tahu dia butuh perempuan yang seperti apa. Karena dia mengerti dalam ayat mengatakan hunna libasun lakum, perempuan itu ya istri-istrimu itu adalah pakaian untukmu. Kamu pilih dia untuk menutupi kekuranganmu. Dan kamu berharap menikah dengan dia ini Allah sempurnakan hidupmu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun kalian susah dengan menikah enggak susah lagi. Ini misakon golizo, ikatan yang kuat antara dirimu dengan Allah. Jangan sakiti dia, jangan zolimi dia. Karena kamu